Karena kau penurut, jawablah pertanyaanku. Kalau tidak aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Chen Ping bertanya pada Guru Huo. Baiklah, baiklah, silakan tanya saja padaku. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Guru Huo mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Guru Huo sudah ketakutan setengah mati, dan dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Chen Ping. Karena di kota ini ada susunan teleportasi yang mengarah ke kota kecil di pegunungan, bukankah seharusnya ada juga susunan teleportasi yang bisa berteleportasi ke tempat lain? Chen Ping bertanya. Karena dia ingin melarikan diri, Chen Ping tidak mungkin melarikan diri melalui kota kecil di pegunungan. Huo Zhao pasti ada di kota. Terlebih lagi, kota itu pasti penuh dengan orang-orang dari kuil, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada prajurit kota Feihu. Aku tidak tahu. Guru Huo menggelengkan kepalanya. Omong kosong, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Sambil berkata demikian, sang dewa gila melangkah maju dan meninju Guru Huo hingga membuatnya menjerit kesakitan. Saya sungguh tidak tahu. Guru Huo gemetar seluruh tubuhnya, urat-urat menonjol di dahinya, dan dia menjerit kesakitan. Sang dewa gila melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Melihat Tuan Huo memuntahkan darah dan sekarat, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, "Hentikan, sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu." Melihat hal itu, sang dewa gila pun berhenti. Dan Guru Huo menangis dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu. Ayah saya tidak mengizinkan saya berlarian. Dia hanya mengizinkan saya berteleportasi ke sini. Mengenai susunan teleportasi lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Sungguh sesuatu yang tidak berguna." Si dewa gila melotot ke arah Guru Huo. "Menantu laki-lakiku tersayang, karena kamu tidak tahu tentang susunan teleportasi, maka mari kita keluar dengan angkuh, kita semua mengenakan baju sirah prajurit. Dengan Tuan Huo memimpin kita, apakah ada yang berani menghentikan kita?" Bai Yi berkata pada Chen Ping, "Itulah satu-satunya cara. Memang sedikit lebih lambat, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah." Chen Ping mengangguk, lalu beberapa orang kembali mengenakan baju sirah prajurit. "Dengar, bawa kami pergi dari sini. Jika kau berani bermain trik, kau harus menanggung akibatnya." Chen Ping mengancam Guru Huo. "Saya tidak berani. Saya sama sekali tidak berani bermain trik." Guru Huo menggelengkan kepalanya berulang kali. Segera, di bawah kepemimpinan Master Huo, Chen Ping dan anak buahnya meninggalkan kota dengan lancar, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Namun, Chen Ping tidak akan membiarkan Guru Huo pergi. Mereka baru saja meninggalkan kota itu. Jika mereka ingin meninggalkan kota Feihu, mereka memerlukan identitas Guru Huo. Sebuah kota kecil di pegunungan. Setelah Huo Zhao membawa 8 aula kuil ke sini, seluruh kota sekarang dipenuhi orang-orang dari kuil. Huo Zhao sedang memulihkan diri di ruang rahasia. Perjalanan ke alam surgawi telah sangat membebani dirinya. Kepala istana, kota badak tiba-tiba menyerang kota harimau terbang, dan sekarang terjadi kekacauan. Pangeran sudah lama tidak berada di kuil. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah linen masuk dan berkata. Huo Zhao membuka matanya, menatap lelaki tua itu dan berkata, "Tetua Agung, penggunaan kekuatan secara tiba-tiba oleh kota badak adalah demi harta karun. Seharusnya Jie Zong menangkap putra Godfrey, penguasa kota badak, dan ingin menukarnya dengan lokasi harta karun. Bukan saja si lalat Godfrey tidak menyelamatkan putranya, tetapi tiba-tiba dia menggunakan kekerasan. Tampaknya tempat harta karun itu sangat penting bagi kota badak," kata Tetua Agung. "Tanah harta karun itu belum dibuka. Biarkan mereka bertarung perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Bawa anak buahmu untuk mencari pangeran dan jangan terlibat dalam pertarungan antar manusia buas ini." Perintah Huo Zhao. Ya, tetua itu mengangguk, tetapi saat dia hendak berbalik dan pergi,
wajah Huo Zhao tiba-tiba berubah. Oh tidak, dia akan meninggalkan kota. Bajingan ini, aku sudah menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kota, tapi dia malah meninggalkan kota. Kau harus membawa lebih banyak orang dan segera membawa pangeran kembali. Saya mengerti. Sosok sang tetua agung segera menghilang. Pada saat ini, Chen Ping dan anak buahnya mengawal guru Huo dan berlari sepanjang jalan. Chen Ping dan timnya bergerak sangat cepat karena mereka tidak lagi khawatir keberadaan mereka terbongkar, jadi mereka mempercepat langkah. Tepat saat kami hendak melewati kota berikutnya, tiba-tiba sebuah sosok jatuh dari langit. Saat sosok itu jatuh dari langit, rasa penindasan yang kuat pun menyertainya. Chen Ping sedikit bingung. Mereka mengenakan baju zirah prajurit, dan guru Huo ada di sana bersama mereka. Secara logika, tidak seorang pun dari kota Feihu boleh menyerang mereka. Tetapi tepat ketika Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan bersiap bertarung, dia tiba-tiba tertawa. Guru Hu, mengapa Anda ada di sini? Chen Ping melihat bahwa sosok yang tiba-tiba jatuh dari langit sebenarnya adalah Humazi. Begitu Humazi mendengar suara Chen Ping, dia langsung berhenti, menatap Chen Ping dan yang lainnya, dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Aku hampir salah paham. Saya mengenakan baju besi ini untuk melumpuhkan penduduk kota Feihu." Chen Ping menjelaskan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Perlu Anda ketahui bahwa lokasi tempat Chen Ping dan kelompoknya berada bukanlah perbatasan kota Feihu, melainkan wilayah inti kota Feihu. Humazi, seorang manusia, berhasil sampai di sini dengan mudah. Aku datang ke sini untuk mencarimu karena aku khawatir kamu mungkin dalam bahaya. Humazi berkata, lalu menatap guru Huo dan bertanya, "Siapa orang ini?" Dia juga manusia. Sulit untuk menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Chen Ping berencana untuk kembali dan berbicara dengan Humazi lagi. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ruang di hadapan mereka bergetar, kemudian seberkas cahaya putih menyambar, muncullah seorang lelaki tua berjubah linen bersama belasan biksu dari alam keabadian yang tersebar. Orang tua ini adalah sesepuh agung dari Aula ke-8, dan para biksu ini tidak mengenakan baju tempur, tetapi semuanya mengenakan pakaian unik kuil. Tetua Agung, Tetua Agung. Melihat lelaki tua itu muncul, guru Huo langsung berteriak. Chen Ping mengerutkan kening, melangkah maju dan menamparkan wajah guru Huo, menyuruhnya tutup mulut. Tetua Agung itu memasang ekspresi garang di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kau? Beraninya kau menyerang Pangeran Istaria ke-8 kita?" Sementara mereka berbicara, sekitar selusin biksu dari Aula ke-8 telah mengelilingi Chen Ping dan kelompoknya. Ketika guru Huo melihat ini, kesombongannya kembali. Kenapa kalian tidak biarkan aku pergi? Atau kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman?" Guru Huo mengangkat sudut mulutnya. "Wah, biarkan ibumu pergi." Chen Ping menamparnya dan berkata, "Lihatlah situasinya dengan jelas. Bahkan jika kamu datang dengan lebih banyak orang, kamu masih di tanganku. Aku 100% yakin bahwa aku dapat mengubahmu menjadi seonggok daging sebelum orang-orangmu mengambil tindakan." Kamu, Tuan Huo sangat marah, tetapi dia tidak berani bersikap sombong lagi. Chen Ping mengatakan kebenaran. "Wah, aku tidak peduli siapa dirimu. Bebaskan pangeran kami dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu pergi," kata Tetua Agung kepada Chen Ping. "Enyahlah. Apa yang kalian orang-orang di kuil katakan itu seperti kentut. Aku tidak percaya. Jika kau tidak ingin pangeranmu mati, maka minggirlah dari hadapanku." Chen Ping berkata sambil memegang kepala guru Huo dengan satu tangan. Jika Chen Ping mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan sekarang, kepala Tuan Huo akan meledak seperti semangka. Namun sang tetua agung tidak mau mengalah dan untuk sesaat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Chen Ping tahu bahwa ini adalah kota Feihu,
dan jika kebuntuan terus berlanjut, itu akan sangat merugikan mereka. Feng Xian, ayah mertua, kalian berdua bawa Niu Ben dan tinggalkan kota Feihu sesegera mungkin. Guru Hu dan saya akan tinggal di sini dan menghadapi orang-orang ini. Kata Chen Ping, sial, kenapa aku harus tinggal? Tidak bisakah kau tinggal sendiri? Ada dua wanita yang menungguku di tempat tidurku di rumah. Aku tidak boleh mati. Hu Mazi memutar matanya dan berkata, saudaraku, aku akan tinggal bersamamu, kata sang dewa gila. Sebaiknya kau segera pergi. Yang terpenting sekarang adalah melindungi Niu Ben. Jangan lupa tujuan kita di sini. Chen Ping melambaikan tangannya. Feng Xian mengangguk, lalu mengikuti Bai Yi dan membawa pergi Niu Ben. Tetapi orang-orang dari Istana ke-8 menolak untuk menyerah. Beri jalan. Chen Ping mengerahkan sedikit tenaga, dan Guru Huo segera mulai melolong seperti hantu. Minggir. Sang tetua agung melihat ini dan melambaikan tangannya. Segera Feng Xian dan Bai Yi membawa pergi Niu Ben. Setelah mereka pergi, Chen Ping diam-diam menghela napas lega. Tanpa beban Niu Ben, dia bisa bergerak bebas dan melarikan diri jika dia tidak menang. Chen Ping sangat yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ada Hu Mazi, orang ini dulunya adalah master tingkat ke-6. Bisakah kita melepaskan pangeran kita sekarang? Tanya sang tetua agung. Tidak, aku ingin menggunakan nyawa pangeranmu untuk ditukar dengan sejumlah sumber daya. Chen Ping tersenyum sedikit. Chen Ping akhirnya memiliki kartu truf di tangannya, jadi ia harus memanfaatkannya dengan baik. Wah, kamu sedang bermain api. Sang tetua agung tampak sangat jelek. Bermain api tidak ada apa-apanya. Bagaimana kalau bermain dengan adikmu? Hu Mazi maju selangkah dan mengejek tetua agung itu. Sang tetua agung memandang Hu Mazi, dan tiba-tiba matanya bersinar dengan cahaya putih redup, yang langsung menyelimuti Hu Mazi. Tuan Hu, hati-hati. Chen Ping buru-buru mengingatkan saat melihat ini. Tidak apa-apa, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Hu Mazi tidak bergerak. Sang tetua agung sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba melangkah maju, dan cahaya putih di matanya langsung berubah menjadi kemasan. Pada saat ini, wajah tetua agung menjadi lebih pucat. Saat cahaya kemasan terus menutupi tubuh Hu Mazi, ekspresi tetua agung itu menjadi semakin jelek. Kamu sebenarnya reinkarnasi. Sang tetua agung mundur beberapa langkah dan berkata, benar sekali. Kalau bukan karena reinkarnasi, aku bahkan tidak akan melihat orang sepertimu. Hu Mazi tersenyum dingin. Chen Ping sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tetua agung dari Aula ke-8 memiliki kemampuan seperti itu, mampu melihat identitas reinkarnasi Hu Mazi hanya dalam sekejap. Kamu cukup cakap, lihatlah siapa aku. Chen Ping melepas baju besinya dan membiarkan tetua agung melihatnya. Tetua agung itu melirik Chen Ping, cahaya kemasan langsung bersinar di matanya, tetapi setelah beberapa saat, cahaya kemasan itu berubah menjadi ungu. Keringat dingin mengalir di dahi tetua agung, dan dia akhirnya terduduk di tanah dengan suara keras. Chen Ping sedikit bingung. Dia tidak melawan sama sekali dan hanya melihat-lihat. Apakah perlu seperti ini? Sang tetua agung perlahan berdiri dan menatap Chen Ping dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Siapa kamu? Tetua agung bertanya pada Chen Ping. Sial, kamu melihatnya lama sekali, tapi tidak melihat apa-apa. Chen Ping terdiam beberapa saat. Ada energi misterius yang melindungi tubuhmu, jadi aku tidak bisa melihatnya. Sang sesepuh menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk biji wijen dan berkata, namun statusmu pasti jauh lebih mulia daripadanya. Sial, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Aku hanya orang yang pelit. Hu Mazi menjadi cemas. Saat dia hendak bertindak, dia berkata bahwa dia tidak mulia, tetapi Hu Mazi tidak setuju. Tuan Hu, jangan marah. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain. Melihat ini, Chen Ping buru-buru membujuk. Saya tidak marah. Orang ini sama sekali tidak akurat.
Hu Mazi berkata dengan tenang. Sekalipun dia berkata dia tidak marah, dia sudah meninju tetua agung itu. Tanpa diduga, tetua agung itu mundur berkali-kali dan sama sekali tidak mau bertarung dengan Hu Mazi. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya ke arah belasan anak buahnya dan berkata, "Ayo mundur." Tetua Agung, Tetua Agung. Guru Huo tercengang. Mengapa mereka mundur sebelum menyelamatkannya? Selain itu, sekarang hanya ada Chen Ping dan Hu Mazi, tetapi mereka memiliki begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti menang. Kok dia bisa kabur setelah lihat 2 kali?